Konoha sudah darurat premanisme dan finally pemerintah membentuk satuan satgas anti premanisme secepatnya segera. Ya wah, apakah ini merupakan angin segar bagi masyarakat Konoha atas jawaban pemerintah yang selama ini dinanti-nanti oleh masyarakat? Karena harga diri beberapa instansi men ya sudah diinjak-injak dari kasus pembakaran mobil oleh beberapa oknum ormas tadi men di daerah Depok. Tiga men, bayangkan mobilnya tiga, nggak nanggung-nanggung. Why? Ya, katanya ini dipicu men ya karena penangkapan beberapa ketua oknum dari ormas tersebut dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Oke, balik lagi di Orang Titipan, kita akan banyak membahas hal-hal yang mungkin sedang viral di sosial media men ya, yang sangat menarik untuk dibicarakan. Like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan men ya video yang lainnya. Kita kembali ke topiknya men ya, yang menurut gua itu full powernya adalah Satgas Anti Premanisme ini dibentuk pemerintah dari tim gabungan intelijen men ya, semua instansi yang bersangkutan dari TNI, Polri, BAIS, BIN men ya, bayangkan itu semua intelijen bergabung di sana dan itu telah dibentuk dan resmi diumumkan oleh Dan Puspom Maijen Yusri Nurmanto sendiri men ya. Nah, ayo kali ini kita mendukung aparat men ya. Kita ada di barisan aparat untuk menyikat habis premanisme yang selama ini membuat iklim investasi itu menjadi kurang nyaman men ya. Nah, kejadian terbaru yang menurut gua ini agak mengganggu adalah di mana adanya sebuah pabrik mobil listrik men ya, BYD di daerah Subang. Itu katanya digadang-gadang bahkan menjadi pabrik mobil listrik terbesar di ASEAN men ya, dengan nilai investasi 16,8 triliun. Nah, ini terganggu men investasinya oleh oknum-oknum ormas tadi. Nah, tolong men ya, tolong hentikan hal ini. Karena apa? Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat butuh lapangan pekerjaan, masyarakat membutuhkan penghidupan untuk makan. Nah, jadi tolonglah men ya, oknum-oknum ormas ini jangan melakukan hal-hal yang seperti ini, kasihan masyarakat. Oke, fenomena menarik men ya akhir-akhir ini yang menjadi sorotan publik dan viral yaitu tentang masalah oknum ormas ini men ya di Konoha semakin hari itu semakin wadidaw. Dan yang kedua berhubungan dengan Bali men ya, di mana akhir-akhir ini banyak sekali katanya info beredar kalau Bali itu dikuasai oleh turis asing. Info beberapa tahun yang lalu bahkan sempat viral men ya, sebuah titik di maps itu di Bali bernama New Mokba men ya, atau New Moscow. Nah, jadi hal ini nih banyak sekali men diperbincangkan orang-orang di sosial media. Nah, sampai-sampai pihak polisi tuh mengusut men ya, mencari apakah ini disebabkan karena keisengan atau bagaimana. Apakah dua hal ini berkorelasi men ya, dan kita akan membahasnya. Langsung aja kita bahas di Story World. Dalam seminggu terakhir men ya, sosial media dihebohkan dengan video salah satu ormas yang katanya ingin membuka cabang baru di Bali men. Dengan alasan katanya ingin ikut menjaga ketertiban bermasyarakat. Nah, setelah ramai video ini mulai men muncul penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari warga asli Bali tersebut men ya, terutama ini para tokoh-tokoh pemerintahnya, bahkan tokoh-tokoh adat yang ada di Bali sendiri. Nah, mereka mengeluarkan statement yang seperti ini men. Bali katanya atau kami katanya tidak butuh ormas. Nah, bahkan statement ini dikeluarkan sendiri men oleh Wakil Gubernur Inyoman Giri men ya. Nah, ini viral setelah video pelantikan dari salah satu ketua ormas tersebut men di daerah Kabupaten Tabanan. Jadi pemerintah Bali juga mengatakan hal seperti ini men. Bali sudah dijaga oleh aparatur negara katanya seperti TNI dan Polri. Ditambah lagi lebih dari 1.400 desa adat telah membentuk pecalang men ya, atau istilah lainnya adalah polisi adat yang ada di Bali. Nah, jadi tugas pecalang ini itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa-desa adat yang ada di sana men ya. Bahkan ini katanya sudah diatur melalui keputusan Pemprov yang ada di Bali. Itu disebut namanya Bakamda, Bantuan Keamanan Desa Adat. Bahkan kayaknya kalau kita lihat men ya, di setiap postingan sosial media tentang ormas yang bersangkutan ini yang ingin datang ke Bali tadi, respon netizen banyak sekali yang kontra akan hal ini. Nah, bisa kita simpulkan mereka semua itu menolak men ya, bahkan terkesan tidak setuju dengan hal ini. Jadi bagaimana menurut kalian?
Masih ingatkah kalian periode awal tahun ini men ya, di antara Februari sampai Maret banyak sekali media yang menyebutkan kalau investasi dari asing itu katanya itu gagal men, yang bernilai triliunan masuk ke dalam Indonesia dikarenakan adanya oknum-oknum ormas yang berusaha merusak ekosistem investasi yang ada di Konoha. Nah, statement ini bahkan juga ditegaskan oleh Menteri Menko Erlangga men ya. Dia menegaskan kalau beberapa oknum ormas ini yang ada di dalamnya itu ternyata melakukan hal sama. Jadi ini bukan cuma sekedar pandangan netizen tapi juga pandangan pemerintah yaitu menteri tadi men. Beberapa tahun terakhir, Bali dikuasai oleh turis asing, baik dari info media atau dari kenyataannya di lapangan. Katanya sudah diatasi men oleh Ditjen Imigrasi dan Kemenkumham sampai-sampai mereka membentuk sebuah tim khusus cyber men ya, yang digunakan untuk mengawasi gerak-gerik WNA yang ada di Bali. Nah, kita mungkin flashback sedikit men ya, beberapa tahun terakhir salah satu kasus viral yang pernah terjadi adalah kasus influencer Australia yang bernama Julian Vetro pada tahun 2024. Nah, yang kerjaannya itu men ya, flexing di sosial media miliknya. Dia menunjukkan sebuah pembelian tanah men ya, dan restoran seluas 1,1 hektar. Bahkan katanya dalam kontennya itu men, dia berinvestasi di beberapa villa di daerah Canggu di Bali. Nah, video flexingnya ini berjudul How I Make Millions of Dollar in Bali. Yang lebih wadidaunya di dalam kontennya itu, dia berencana untuk membangun sebuah klub malam, fitness, hotel, bahkan tempat hiburan lainnya. Nah, yang jadi permasalahan di sini, si Julian ini masuk ke Indonesia hanya dengan visa on arrival men ya. Nah, di mana visa ini tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan bisnis termasuk untuk membeli tanah untuk tujuan komersil atau investasi. Kasus yang sempat viral itu kasus lainnya men ya, adalah Kampung Rusia. Nah, jadi di Bali itu beberapa tahun yang lalu ada sebuah wilayah yang eksklusif yang hanya diisi oleh WNA asing saja men ya. Nah, data dari Kemenkumham katanya di area ini diisi sekitar 19.530 orang men ya, per 27 Maret tahun 2023. Nah, ya seperti yang sudah kita duga men ya, kegiatan di sana itu lagi-lagi ya menguasai lahan, properti, kafe, hotel dan yang lainnya pastinya secara ilegal. Nah, mereka terbukti melakukan penyerobotan tanah men ya, bahkan tidak jarang pada tahun 2024 itu terjadi kasus-kasus kekerasan fisik. Nah, yang gue bilang tadi men di opening itu yang soal viral titik maps tadi men, New Moskow atau New Mokba men ya. Ini ramai sekali men dibicarakan oleh netizen Indo yang ada di sosial media. Nah, akhirnya membuat polisi men ya sampai mengusut hal ini. Nah, ini apakah sekedar cuma iseng atau apa, itu masih dalam penyelidikan men ya. Di tahun 2023, ingatkah kalian men ya, ada seorang WNA yang melakukan tindakan yang sedikit wadidau, di mana dia mengganti plat mobil supercarnya men ya, Lamborghini, itu menjadi seperti ini men. Jadi kawasan ini berada di daerah Ubud men ya, dan Badung yang ada di Bali. Nah, disebut Kampung Rusia ya karena yang mendominasi di sana itu adalah orang-orang warga dari negara Rusia men ya. Bahkan kalau tidak salah ada yang berbisnis menyewakan motor men ya secara ilegal tanpa izin. Yang lainnya ada jasa fotografer men ya, bahkan videografer. Sampai-sampai gue pernah lihat juga ada instruktur untuk gym atau kesehatan seperti itu men ya. Nah, jadi mereka merasa intinya ini sudah seperti negara mereka sendiri. Nah, Kampung Rusia ini katanya untungnya sudah ditutup men ya pada 11 November tahun 2024. Nah, lu bayangin aja men ya, penduduk Bali itu yang tercatat di Dispenduk Capil men ya, itu 4,34 juta men ya pada tahun 2024. Nah, sedangkan WNA asing yang datang ke Bali tadi tahun 2023 saja mencapai 4.465 sekian sekian sekian. Artinya apa men? Jauh lebih banyak WNA-nya ketimbang penduduk aslinya. Wah, udah jadi kayak Los Santos saja men ya, di kiri kanan kita lihat semua bule. Ada satu hal yang menarik, apakah kalian ingat men ya kasus penemuan lab narkoboy yang katanya ada di salah satu villa di Bali men, yang katanya
dalam 2 bulan saja men ya, itu dapat menghasilkan cuan sekitar 1,5 triliun. Kalian bayangkan men ya, tapi itu berhasil digerebek oleh pihak kepolisian. Nah, jadi ini berada di daerah Uluwatu Badung, Bali. Kejadiannya tanggal 19 November 2024. Nah, hal semacam inilah men ya yang membuat kita itu menjadi takut atau ya seperti apa men ya. Ya kasihan itu menurut gua warga Balinya sendiri men ya. Mereka pastinya sangat merasa terganggu dan mungkin bahkan terkesan tidak nyaman. Nah, bahkan banyak sekali men ya di sosial media yang menyebutkan kalau beberapa ya mungkin warga di sana itu kurang mampu untuk membeli men ya mungkin beberapa tanah atau properti mereka sendiri. Yang parahnya itu di tanah milik mereka sendiri. Bayangkan di daerah Bali sendiri men ya. Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi motivasi ormas ini datang ke Bali? Apakah karena melihat potensi cuannya cukup wadidaw? Nah, atau mau ikut memberantas bisnis ilegal dari WNA asing ini tadi men ya. Dan menurut penglihatan kita men ya, ini ada 2 variabel, yaitu kemungkinannya satu malah melindungi, kedua malah ikut memberantas. Nah, selain soal Satgas Pemberantasan Premanisme tadi, kita mungkin akan melihat men ya bagaimana perkembangannya. Kita akan menonton ini pertarungan antara aparat dengan ormas, antara masyarakat dengan ormas. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Apakah Satgas ini dibentuk oleh pemerintah benar-benar akan menyelesaikan masalah ini. Dan coba kalian lihat men ya, sekelas perusahaan yang besar saja yang mau berinvestasi di Konoha men ya, itu bisa gagal dengan nilai triliunan, puluhan triliun tadi men ya. Nah, bayangkan kalau di Bali saja itu WNA Kroco tadi men ya berinvestasi bahkan secara ilegal. Nah, apakah ketika ada ormas yang ya seperti itu akan membuat ekosistem mereka gimana? Nah, menurut gua semua ini harus kembali ke masyarakatnya sendiri men ya, termasuk masyarakat Bali itu sendiri. Dan pemerintahnya juga akan mengatasi itu sendiri. Oke, sekarang kembali semuanya ke perspektif kalian men ya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ormas ini membantu masyarakat atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Atau jangan-jangan kalian pernah mengalami sesuatu yang wadidaw dengan ormas? Silahkan tulis pendapat kalian. Oke men ya, video gua kali ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya kalian sudah nonton. Mohon maaf atas kesalahan kalau gua ada ya misinformasi atau bagaimana dalam penyampaian gua. Kalian boleh koreksi seperti biasa di kolom komentar, like, komen dan subscribe. Dan gua mohon maaf kalau terdengar noise yang sangat mengganggu karena di tempat gua lagi badai tornado men ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Gua Orang Titipan, bye. Oke.